Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama saya Pak Ahmad Benua di dalam belajar matematika dari rumah. Oke Sobat Matematika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk akar, yaitu meliputi definisi dan contoh-contohnya. Nah, oke Sobat Matematika, kita akan langsung saja membahas mengenai bentuk akar. Yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu pengakaran. Nah, pengakaran merupakan kebalikan dari pemangkatan suatu bilangan. Nah, di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang bilangan berpangkat, pecahan. Nah, mulai dari situlah kita beranjak dalam sebuah pengakaran. Nah, bagaimanakah bentuknya? Seperti ini. Yang pertama dulu kita akan mengenal itu pengakaran. Lambang yang seperti ini merupakan simbol dari akar. Nah, ini adalah simbol dari akar. Sementara kalau bilangan-bilangan ini di dalamnya, A disebut sebagai basis atau bilangan pokok, sementara N disebut dengan indeks dari akar itu, atau pangkat dari akar itu sendiri. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti inilah bentuk akar atau pengakaran. Modelnya seperti ini. Jadi kalau ketemu model seperti ini dalam matematika, Sobat Matematika, berarti ini adalah pengakaran atau model akar. Gitu. Nah, kalau ini yang sudah di bold warna kuning ini dibaca akar pangkat N dari A. Jadi akar pangkat N dari A. Oke, kita langsung kasih contohnya deh. Kita ubah nih. Nah, misalnya di sini 3, di dalam akarnya ada 12. Maka untuk membaca model ini, itu dibaca seperti ini. Akar pangkat 3 dari 12. Oke, Sobat Matematika. Kira-kira seperti itulah modelnya pengakaran. Sekarang kita masuk ke bentuk akar. Nah, apa bedanya akar dengan bentuk akar? Tidak semua bilangan yang berada di dalam tanda akar disebut bentuk akar. Nah, kenapa? Oke, mari kita lihat contoh-contoh di bawah ini. Bentuk akar adalah bilangan irasional yang menggunakan tanda akar. Nah, jika kalian cari di referensi lainnya, mereka akan menambahkan dan tidak dapat dinyatakan di dalam A per B atau pecahan A per B. Nah, contoh-contohnya seperti ini Sobat Matematika. Di sini Pak Rama sudah menyiapkan tabel. Di kolom pertama ada contoh, di kolom kedua ada hasilnya, di kolom ketiga ada pernyataan atau dinyatakan dalam A per B, dan di kolom keempat ada keterangan. Yang pertama, akar 2. Jika Sobat Matematika mencari di dalam kalkulator berapa hasilnya akar 2 ini, maka kita akan mendapat 1,414213 dan sekian-sekian. Nah, hasil ini jika kita nyatakan dalam A per B, maka tidak bisa dinyatakan di dalam bentuk pecahan A per B, Sobat Matematika. Karena model ini tidak memiliki pola dan tidak akan ada habisnya. Nah, makanya dia tidak bisa dinyatakan dalam A per B. Sehingga keterangannya akar 2 ini merupakan bentuk akar. Nah, seperti itu Sobat Matematika. Jadi yang tidak bisa dinyatakan di dalam A per B itu disebut bentuk akar. Jadi akar 2 ini disebut bentuk akar. Nah, oke, contoh lainnya seperti ini. Akar 4. Nah, akar 4 mungkin nggak asing lagi nih bagi Sobat Matematika. Jadi akar 4 kalau kita cari di kalkulator, maka hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini bisa nggak dinyatakan dalam pecahan A per B?
Nah, tentunya bisa. Nah, gimana contohnya? Misalnya contohnya 4/2. 4/2 itu kan 2 hasilnya. Nah, atau misalnya 6/3. Nah, 6/3 hasilnya 2. Nah, jadi bisa dinyatakan dalam A per B. Sehingga akar 4 ini bukan bentuk akar, Sobat Matematika. Oke. Contoh lainnya nih, contoh lainnya. Akar 12. Kalau akar 12 kita cari di kalkulator, maka hasilnya 3,4641016151 dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya ini tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kita temukan titik akhirnya, ujungnya gitu. Jadi, ini otomatis tidak bisa dinyatakan dalam A per B. Nah, kalau nggak bisa dinyatakan dalam A per B, berarti akar 12 ini merupakan bentuk akar. Seperti itu, Sobat Matematika. Nah, satu lagi, akar 81. Nah, akar 81 ada hasilnya kan? Yaitu 9. Nah, 9 bisa dinyatakan dong dalam bentuk A per B. Misalnya 18/2. Nah, itu sama dengan 9 atau 27/3. Nah, hasilnya adalah 9. Berarti akar 81 ini bukan bentuk akar. Nah, kira-kira seperti itu Sobat Matematika untuk membedakan dengan akar biasa dan bentuk akar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari 4 contoh ini, semoga Sobat Matematika semuanya bisa membedakan mana yang bentuk akar dan yang mana yang bukan bentuk akar. Next. Oke Sobat Matematika, kita akan membahas mengenai hubungan akar dan pangkat. Nah, Bapak bilang tadi dari awal bahwa pengakaran itu atau akar itu merupakan kebalikan dari bentuk pangkat. Nah, pangkat yang seperti apa? Yaitu pangkat pecahan. Nah, oke. Di sini Bapak memiliki bilangan berpangkat pecahan. Nah, bagaimana hubungannya dengan akar? Nah, seperti ini Sobat Matematika. Perhatikan ya, baik-baik ya. Oke, kita munculin dulu simbol atau tanda akarnya. Nah, bagaimana elemen-elemen atau bilangan-bilangan ini kita masukkan ke dalam bentuk akar? Yang pertama seperti ini. Nah, ambil A yang merupakan basis, taruhlah dia ke dalam bentuk akar. Nah, di dalam simbol akarnya dikasihlah A ini. Ingat, A ini tadi adalah bilangan pokok. Nah, kita juga masukkan dia ke dalam bilangan pokok di dalam tanda akar. Oke. Jadi Bapak sengaja memisahkan warnanya ya biar mudah dipahami. Jadi nggak heran lagi nanti dan pasti Bapak yakin kalian pasti akan bisa nih, untuk mengubah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, P kita taruh kemana nih para teman? Perhatikan P. Nah, P ini kita jadikan pangkat dari A itu. Nah, jadi seperti ini modelnya P. Nah, perhatikan ya warnanya sama-sama merah gitu. Oke. Jadi kita letakkan menjadi akar pangkat atau pangkat dari akar itu sendiri. Nah, seperti ini modelnya jadinya. Oke, perhatikan dari perbedaan warna saja sudah nampak ya bagaimana cara mengubah dari bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Kira-kira seperti itu Sobat Matematika. Nah, namun ini ada syaratnya nih Sobat Matematika. A harus elemen bilangan real dan A harus lebih dari 0. Kenapa A harus lebih dari 0? Lihat, kalau setiap yang 0 dipangkatkan dengan berapapun, hasilnya akan tetap 0. Jadi kita itu adalah hal yang sia-sia jika A adalah 0. Oke? Oke, sama matematika. Dan lanjut, Q tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena ingat sifat pembagian dengan 0, semua bilangan yang dibagikan dengan 0, maka hasilnya tidak dapat didefinisikan. Jadi kita tidak tahu hasilnya berapa. Jadi makanya dibatasilah Q tidak sama dengan 0 dan Q harus lebih dari atau sama dengan 2. Karena kalau sama dengan 1, maka P per 1 hasilnya tinggal P. Oke. Kira-kira seperti itu Sobat Matematika. Jadi kalau
Q ini sama dengan 1 atau kurang dari 2-nya, misalnya 1, maka P per 1 itu P. Jadi nggak perlu lagi diubah ke dalam bentuk akar. Dia sudah menjadi bilangan pecahan dan kita tinggal bilangan berpangkat bulat. Jadi kita tinggal mencari hasilnya saja. Kira-kira seperti itu sobat matematika. Oke, next. Sekarang dalam bentuk akar, dari model bentuk akar kita akan ubah dia menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, dari bentuk akar kita akan ubah dia ke dalam bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau modelnya seperti ini dibaca tadi akar pangkat B dari X pangkat A. Sekali lagi, akar pangkat B dari X pangkat A. Oke, kita ubah X-nya, taruh saja keluar di sini. Nah, seperti ini. Oke. A ini di mana ditaruh? Coba ya, kita lihat ya. Oke, A ini menjadi pembilang. Pangkat pembilang dari si X. Sementara B menjadi penyebut dari pangkat X ini. Nah, jadi modelnya seperti ini, sobat matematika. Oke? Nah, mudah kan untuk mengubah bilangan berpangkat menjadi bentuk akar, dan dari bentuk akar kita ubah kembali ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Oke sobat matematika, semoga saja bisa dan Bapak Rama aminkan semoga kalian bisa, dan ini membantu sekali kalian untuk belajar matematika tentunya di bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke sobat matematika, kita next. Untuk lebih memperdalam semuanya ini, kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, ubahlah ke dalam tanda akar. Oke, kita akan mengubah ke dalam tanda akar ya, dari bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi tanda akar. Oke, 5 pangkat 2 per 3 sama dengan, nah kita kasih akarnya, 5-nya kita taruh ke dalam, 2-nya kita jadikan pangkat dari 5, dan 3 menjadi akar pangkat. Oke, atau pangkat dari akar gitu ya. Jadi, kalau modelnya sudah seperti ini, sobat matematika perhatikan ya, 5 di sini, 2 yang warna merah di sini, dan 3 menjadi pangkat dari akar itu sendiri. Oke, kalau bisa di sini bisa disederhanakan lagi sobat matematika. Jadi, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 tadi adalah 25. Jadi, hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 25. Kira-kira seperti itu. Kita next lagi. 9 pangkat negatif 1 per 4. Nah, sama dengan, kasih tanda akarnya lagi. Oke, 9 masukkan dulu. 9 yang bilangan pokoknya masukkan ke dalam. Baru 1 dong ternyata di sini. Oh, min 1. Ya, min 1 karena negatif nih ya. Min 1 dan 4 di sini. Oke. Jadi, ingat, kembali lagi ke video sebelumnya dan pembelajaran sebelumnya, mengubah pangkat negatif ini jadinya 1 per 9 pangkat 1 maunya, tapi 9 pangkat 1 hasilnya 1. Jadi 9 pangkat negatif 1 itu hasilnya 1 per 9. Jadi 9 pangkat negatif 1 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 1 per 9. Oke sobat matematika. Next, contoh berikutnya nih. 3 pangkat 1 per 2 atau 3 pangkat setengah ya. Sama dengan, taruhlah tanda akarnya dulu, kemudian tarik 3 ke dalam. Oke, 1 kasihkan di sini dan 2 kasih di sini. Oke, sobat matematika. Jadi 3 pangkat 1 berapa? 3 di. Oke. Oh, modelnya kok jadi seperti ini, Pak Rama? Nah, 3 pangkat 1 tadi 3 nih. Oke. 2-nya mana di sini? 2. Nah, akar pangkat 2 dari sebuah bilangan itu adalah identitas dari tanda akar. Jadi akar pangkat 2 itu adalah identitas tanda akar. Jadi kalau pangkatnya di sini 2, maka modelnya boleh tidak ditulis sobat matematika. Sama seperti ini, 3 pangkat 1 kan 3, nggak usah ditulis lagi pangkat satunya. Begitu juga dengan tanda akar ini. Jadi kalau
pangkatnya adalah 2, maka tidak perlu ditulis lagi. Seperti ini dia modelnya. Jadi akar pangkat 2 itu disebut identitas tanda akar. Oke, sobat matematika. Jadi nanti kalau ketemu di sini ada kosong di sini, itu artinya akar pangkat 2. Oke ya? Jangan lupa. Oke. Contoh soal yang kedua, ubahlah ke dalam tanda akar. Oke, berarti kok sama lagi ini ya, ubahlah ke dalam tanda akar. Aduh, ini salah ini. Kita coret dulu ya. Ini bukan ubahlah ke dalam tanda akar nih. Nah, ini kita ubah ke dalam oh my god. Agak susah ya, karena Bapak pakai mouse. Bilangan. Bilangan berpangkat. Aduh, berantakan sekali ya sobat matematika. Semoga bisa dimaklumi, ini juga kesalahan teknis tadi. Oke, ubahlah ke dalam bilangan berpangkat. Oke, jadi modelnya seperti ini. Dari 5 akar pangkat 5 dari 7 pangkat 3 nih. Kita ubah nih ya sobat matematika. Jadi 7 7-nya kita taruh di luar jadi basis, kemudian 3 baru per 5. Jadi 5-nya jadi penyebut ya. Jadi 3-nya jadi pembilang dan 5-nya jadi penyebut. Oke. Nah, akar pangkat 6 dari 11. Oke, jadi ini 11. Nah, kan di sini ada pangkat 1. Jadi di sini 1 baru per 6. Oke. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Nah, bagaimana juga dengan yang ini? Nah, ingat tadi ini di sini nggak ada. Berarti ini adalah akar pangkat 2. Nah, ini disebut akar 14 pangkat 3, maka sama dengan oh ya, membacanya boleh seperti ini ya. Akar pangkat 2 dari 14 pangkat 3. Boleh seperti itu. Atau akar 14 pangkat 3. Boleh. Ya, karena dia adalah identitas dari tanda akar. Oke. Jadi 14, 3-nya jadi pembilang, dan penyebutnya adalah, di sini dari ada 2. Nah, jadi seperti itu. 14, 3 per 2. Nah, kira-kira seperti itu sobat matematika. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan semoga dapat membantu sobat matematika di dalam belajar, apalagi di masa pandemi ini bisa belajar dari rumah dengan semakin baik. Saya Pak Rahmat Lombanua pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yahoo, salam dari Nias.